Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Adausi, tentunya di Islam Itu Indah. Masya Allah, di pagi hari ini kita akan kasih tahu sesuatu yang penting banget. Jadi ada rahasia, ternyata di balik surat-surat yang kita bacain, Kulhu tadi ya, terus Anas, banyak banget, ada rahasia tersembunyi yang luar biasa. Makanya kita akan angkat dalam tema yang luar biasa. Temanya adalah ternyata ada rahasia tersembunyi di balik surat-surat Al-Quran yang kita tidak ketahui. Tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah. Baik, yang pertama kita akan bahas, tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Jumlah lowongan kerja terbatas, kualifikasi tinggi, dan persaingan ketat di antara pencari kerja. Banyak faktor yang membuat pasar kerja tidak sepenuhnya dapat diserap oleh pencari kerja. Seperti yang dikeluhkan beberapa anak muda yang sedang membuat surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK sebagai salah satu syarat melamar pekerjaan. Ustadz, ini nih bener banget di zaman sekarang tuh kalau kita mau kerja itu harus bisa ngedit, harus bisa ini, harus bisa bikin video. Pokoknya katanya banyak banget apa kualifikasinya ya untuk bisa dapat kerjaan. Jadi banyak yang ngeluh juga, aduh saya udah lulus S1 bahkan gitu ya tapi belum dapat kerja. Ada gak sih Ustadz Maulana kira-kira dalam surat Al-Quran yang bisa kita amalkan supaya kita bisa dimudahkan dalam mencari rezeki? Mohon penjelasannya Guru, silahkan. Makasih banyak Mikdad Adausi, izin Habib dan Ustaz Sams. Satu hal buat kita semuanya, saya harus sampaikan. Nih ada loh surah yang selama ini bisa dimudahkan rezekinya. Mau nggak? Mau. Surah yang ada dalam Al-Quran insya Allah akan mudah urusan rezekinya. Mau? 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 Mau. Barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah tiap malam maka tidak akan miskin. Gak akan miskin. Maksudnya tidak punya perasaan miskin. Kok aku gak kaya-kaya tiap malam baca? Maksudnya di sini banyak maknanya. Tidak akan merasakan perasaan miskin. Apa itu perasaan miskin? Merasa kurang. Apa itu perasaan kaya? Merasa cukup. Ingat kepada semuanya. Perasaan senang, hati damai, syukur nikmat itu kaya. Itu kaya. Cara bacanya gimana? Bisa juga dibaca di subuh hari. Paling bagus kalau subuh Al-Waqiah, Duhur, Ar-Rahman, Asar, As-Sajadah, Maghrib, Yasin, Isa, Al-Muluk. Subuhnya Al-Waqiah supaya lancar rezekinya. Karena malaikat Mikail membagi rezeki di waktu subuh. Bagus juga dibaca Al-Waqiah. Di dalam surah Al-Waqiah ada beberapa penggalan ayatnya. Bagus sekali kita jadikan amalan untuk, silakan dicatat. Yang di rumah lagi nonton, buka surah Al-Waqiah di ayat 89, bagus dibaca sebanyak 11 kali. Warauhu warehanu wa jannatun naim. 1, 2, 3. Warauhu wa jannatun naim. Berapa kali Bu? 11 kali. Di ayat berapa? 89. Seandainya ibu yang di rumah, bapak-bapak yang di rumah lagi nonton, silakan cari antum di dalam Al-Waqiah. Antum yang pertama 59, 64, 69, 72. Ada tuh 59, 64, 72, 74. Itu ada antum pertama rezeki anak, antum kedua rezeki tanah, antum ketiga rezeki air, antum yang keempat rezeki api. Itu 4 rezeki. Masya Allah. Baik. Tapi saya luar biasa ini suka banget kalimatnya bahwa miskin itu bukan masalah harta. Kaya juga masalah harta. Iya. Tapi perasaan kita, perasaan cukup kita. Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong Bu buat Ustadz Maulana. Ya Allah. Luar biasa. Sebenarnya masih pengen gitu ya dengerin Ustadz Maulana tapi waktunya habis. Mohon maaf ya Ustadz. Baik jamaah, akan kita lanjutkan. Berarti nanti akan ada surat yang berikutnya. Nah tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan.
Viral pasangan remaja di Madura diduga lamaran, laki-laki masih berusia 10 tahun. Beredar di media sosial sebuah video yang memperlihatkan acara lamaran pasangan remaja di Madura. Sontak video tersebut menarik perhatian warganet karena keduanya masih di bawah umur. Bib, mohon izin, ada nggak sih Bib kira-kira nih ya surat yang supaya nih yang belum dapat jodoh gitu dimudahkan sama Allah Bib. Mohon penjelasannya Habib Muhammad, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila suratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Kita ada namanya surah Al-Hajj, khususnya di ayat 27. Kita amalkan ini, insya Allah ulama mengkiaskan, menafsirkan bahwa di antara doa atau ayat yang bisa mendatangkan jodoh, salah satunya membaca surah Al-Hajj ayat ke-27. Berapa kali? Tidak banyak, 70 kali. Oh, gak banyak. Apa ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Artinya di sini kiasan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa adzin fin nasi bil haji, artinya serukanlah kepada Nabi Allah Ibrahim, seruhkanlah kepada orang-orang untuk ibadah haji. Nanti orang pada datang tuh. Semuanya dari mana saja, mau jalan kaki, naik onta, dan dari penjuru dunia manapun akan datang untuk melakukan ibadah haji. Artinya orang itu akan datang. Jadi dikiaskan dengan membaca, ingetin yang belum dapat jodoh, bacanya 70 kali, insya Allah dimudahkan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, amin ya Allah. Terima kasih Habib Muhammad. Boleh tepuk tangannya Bu, ya Allah. Kita doakan juga guru kita semoga sehat selalu. Masya Allah. Baik jamaah, kita lanjutkan pembahasan kita. Masya Allah, kita panggilkan dulu nih Ustadz Syam nih. Baik, tabi guruku Habib Muhammad Maulana. Ustadz Syam. Yeah. Banyak banget nih katanya jamaah yang di sini yang di rumah juga ingin mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Tapi katanya kalau mau mendapatkan syafaat itu di hari kiamat cukup mengamalkan surat Ar-Rahman aja. Nah kalau boleh tahu nih dari ayat berapa sampai ayat berapa sih Ustadz Syam? Mohon penjelasannya guru, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salah satu surah favorit yang senantiasa didengarkan dan dibacakan adalah surah Ar-Rahman. Dan ternyata dari surah Ar-Rahman ini memiliki banyak sekali keutamaan. Dari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma'ardahuma, beliau berkata, Nabi SAW pernah datang kepada kami. Lalu Nabi SAW membacakan Al-Quran surah Ar-Rahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Wa khalaqal فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان إلى آخر السورة. Nabi SAW diceritakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu keluar lalu membacakan surah Ar-Rahman full. Satu surah.
Lalu di dalam surah Ar-Rahman ini terulang ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pada saat itu kami semua terdiam mendengarkan ayat itu. Kata Jabir bin Abdullah dan sahabat yang lain, kami semua terdiam. Lalu Nabi SAW bersabda, kenapa kalian tidak merespon ayat ini? Sebagaimana saya pernah membaca surah ini di depan para jin. Para jin ketika mendengar ayat ini, mereka langsung berkata, la bi syai'in min ni'matika rabbana nukadzibu walakal hamdu. Kata para jin, tidak ada satupun nikmatmu ya Allah kami dustakan. Dan segala puji hanya bagimu ya Allah. Kalau kita respon ayat kan, Allah, Allah. Kalau jin responnya langsung, ya Allah kau bilang kami mendustakan ayat-ayatmu, mendustakan nikmatmu. Tidak ada satupun nikmatmu yang kami dustakan ya Allah. Kata para jin. Kata Nabi SAW kepada para sahabat. Pertanyaannya, apakah surah Ar-Rahman bisa menjadi syafaat? Al-Quran bisa menjadi syafaat. Salah satu yang menjadi syafaat adalah surah Ar-Rahman. Orang yang mengamalkan surah Ar-Rahman dari ayat berapa sampai ayat berapa? Full satu surah Ar-Rahman, maka dia akan menjadi sosok yang bercahaya nanti di hari kiamat, lalu memberikan syafaat kepada para pembacanya, yaitu pembaca surah Ar-Rahman. Maka dirutinkan membaca surah Ar-Rahman, lalu mengerti sedikit demi sedikit maknanya, lalu melihat riwayat-riwayat tentang surah Ar-Rahman. Oh ternyata ada jawabannya ya. Kalau kita sedang baca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, langsung kita jawab la bi syai'in min ni'matika rabbana nukadzibu walakal hamdu. Artinya ayat itu membuat kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Masya Allah, terima kasih Ustaz Siap, Syah sama-sama, Mas penjelasannya. Mikdad. Tepuk tangan dulu dong Bu buat guru kita Ustaz Syah, Masya Allah. Alhamdulillah jamaah, udah ada 3 surat nih yang udah dibahas. Ternyata memang luar biasa ya, surat-surat di dalam Al-Quran memiliki rahasia yang luar biasa. Tadi yang pertama ada surat Al-Waqi'ah supaya kita dimudahkan rezekinya. Yang kedua ada surat Al-Hajj supaya kita cepat mendapat jodoh. Yang ketiga ada surat Ar-Rahman supaya kita mendapatkan syafaat di hari kiamat. Nah, kira-kira selanjutnya apa? Siapin catatannya, pokoknya jangan kelewatan ya, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.